Perkenalkan, saya Rinda Monika dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia unsur, yaitu kelimpahan unsur golongan utama. Kelimpahan unsur golongan utama, unsur yang paling banyak di alam ternyata yaitu helium, terdapat di matahari, sedangkan unsur yang paling banyak terdapat di bumi kita ini yaitu oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Unsur-unsur yang paling melimpah di kulit bumi adalah oksigen, silikon, dan aluminium. Bisa dilihat oleh tabel berikut, yaitu oksigen dengan berat 49,20%, unsurnya kilon dengan 0,19%. Yang kedua itu silikon dengan berat 29,67, unsurnya fosfor dengan berat 0,5%. Dan bisa dilihat lebih lanjut lagi, yaitu yang kedua. Oke, pertama yaitu kelimpahan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A, yang meliputi helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Pada mulanya, unsur-unsur ini dikenal dengan gas inert karena tidak bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa, sehingga di alam dalam bentuk unsur bebas. Dan bisa dilihat oleh tabel berikut. Yang B yaitu kelimpahan halogen. Halogen adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terdapat pada golongan 7A, yang meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatsin. Unsur golongan halogen sangat reaktif sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Kelimpahan unsur-unsur halogen banyak terdapat di lautan. Bisa dilihat oleh tabel berikut juga. Yang ketiga yaitu kelimpahan alkali. Unsur-unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur yang meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga di alam hanya dalam bentuk senyawanya. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium, yang banyak ditemukan di dalam air laut yaitu garam dapur atau NaCl, dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat juga dalam tabel berikut. Yang kedua yaitu kelimpahan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur yaitu meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa karena bersifat reaktif. Berilium ditemukan dalam bentuk mineral yaitu beril, magnesium ditemukan dalam bentuk mineral air laut seperti dolomit, dan kalsium banyak ditemukan pada cangkang kerang yaitu kalsium karbo, dan bisa juga dapat dilihat oleh tabel. Berikut yaitu sifat-sifat unsur golongan utama. Yang pertama A, sifat-sifat gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi dan memiliki elektron valensi Ns2-Npn kecuali helium. Dapat juga dilihat oleh tabel. Yang pertama itu sifat fisika. Sebagai gas monoatomik, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air, bersifat nonpolar. Titik didih dan titik leleh sangat rendah karena memiliki gaya London sangat lemah. Yang kedua yaitu sifat kimia. Kereaktifan rendah karena kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6. B. Sifat-sifat halogen. Unsur halogen adalah unsur-unsur golongan 8A. Halogen itu berasal dari bahasa Yunani. Halus berarti garam dan genes berarti pembentuk. Jadi pembentuk garam karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Unsur-unsur halogen mempunyai 7 elektron valensi pada sublikid Ns2, Np5, sehingga unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif. Bisa juga dilihat tabel berikut. Sifat-sifat fisika sebagai molekul diatomik umumnya berbau menyengat dan menusuk. Titik didih dan titik leleh relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antara molekulnya. Titik didih dan titik leleh bertambah dari unsur fluorin klodin. Wujud berupa gas cair padat berwarna atau fluorin berupa gas berwarna kuning muda dan klorin berupa gas berwarna hijau muda. Mudah larut dalam air kecuali L. Kelarutan dalam air berkurang dari F ke Br. Iodin larut dalam Kl. Oke. Next yaitu sifat kimianya reaktif. Kereaktifannya dari F ke semakin berkurang. Dioksida terkuat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam, dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam. Sifat-sifat alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, yang kuat dalam air bersifat basa sehingga logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat yang larutannya dalam air. Bisa dilihat oleh tabel berikut. Sifat-sifat alkali yang pertama sifat fisika. Logam alkali bersifat lunak, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap, dapat menghantarkan panas dan listrik yang baik atau konduktor. Titik leleh dan titik didihnya makin ke bawah makin rendah disebabkan kerapatan delokalisasi elektron yang makin rendah sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Sifat kelogaman alkali lebih kuat dibanding sifat kelogaman alkali tanah. Yang kedua yaitu sifat kimianya ada sangat reaktif sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Daya reduktor kuat sehingga mudah teroksidasi, dapat bereaksi dengan halogen, dapat bereaksi dengan hidrogen, khusus untuk Li dapat bereaksi dengan nitrogen, dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, dapat bereaksi dengan air. Dapat dilihat oleh gambar berikut.
Yang kedua itu sifat-sifat alkali tanah. Unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur tersebut bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Yang pertama, sifat alkali tanah itu sifat fisika, relatif lunak tetapi keras dibanding dengan logam natrium dan kalium. Berlium bersifat keras seperti timah, berwarna seperti perak mengkilat, dapat menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor. Titik didih tinggi dari Li ke Ca semakin turun. Sifat kimia itu sangat reaktif atau mudah bereaksi. Kereaktifan semakin turun, merupakan oksidator kuat, dapat bereaksi dengan halogen, dapat bereaksi dengan udara. Jika dipanaskan, logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen dan oksigen membentuk nitrida dan oksida. Pembuatan unsur-unsur golongan utama. Yang pertama, pembuatan gas mulia. Semua unsur gas mulia diperoleh melalui proses distilasi bertingkat udara cair, kecuali helium dan radon. Pertama, pengambilan helium He dari gas alam. Untuk memperoleh gas helium dari gas alam ini diembunkan sehingga diperoleh produk yang berupa campuran helium, gas nitrogen, dan pengotor. Yang kedua, pengambilan Ne, Ar, Kr, Xe dari udara. Pada tahap awal CO2 dan uap air dipisahkan dari udara. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. Ketiga, perolehan radon. Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Yang kedua itu pembuatan halogen. Pembuatan fluorin. Gas fluorin merupakan oksidator kuat sehingga diperoleh melalui proses elektrosis dalamnya. Hidrogen fluorida Kf yang dilarutkan dalam HF cair kemudian ditambahkan Lf 3%. Yang kedua, pembuatan klorin. Klorin dapat dibuat dengan proses diakon atau oksidasi elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma elektrolisis lelehan NaCl. Yang ketiga, pembuatan bromin. Bromin dapat dibuat dengan cara mengoksidasi ion bromida dalam air laut dengan klorin. Keempat, pembuatan iodin. Secara komersial, iodin dapat dibuat dengan mengoksidasi ion iodida yang terdapat di air laut dengan klorin. Yang kelima, pembuatan statin. Statin merupakan unsur radioaktif untuk memperolehnya dari penembakan Bi dengan partikel A atau He. Selanjutnya, pembuatan unsur alkali. Logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. Pertama, pembuatan litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan atau LiCl. Yang kedua, pembuatan natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida, disebut proses Dawn. Ketiga, pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Selanjutnya, pembuatan unsur alkali tanah. Logam-logam alkali tanah diperoleh dengan elektrolisis lelehan garamnya, kecuali berelium. Pembuatan berelium dapat dibuat dengan mereduksi garam kloridanya. Pembuatan magnesium diperoleh melalui proses Dawes, yaitu menambahkan CaO ke dalam air laut sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida. Kegunaan dan dampak unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan. Pertama, gas mulia. Nama unsurnya helium. Manfaatnya gas pengisi balon udara, campuran gas bahan roket, campuran gas untuk penyelam, gas pengisi lampu reklame. Yang kedua, neon. Bahan pengisi lampu neon, bahan tabung sinar kato di televisi, cairan pendingin pada reaktor nuklir, gas pengisi lampu reklame. Ketiga, argon. Campuran gas pengisi bola lampu pijar, gas pengisi lampu reklame memancarkan warna merah muda. Yang keempat, krypton. Lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi, pengisi lampu reklame memancarkan warna putih. Yang kelima, xenon. Pembiusan pada pembedahan, xenon digunakan untuk lampu kilat. Keenam, radon. Manfaatnya tetap terapi radiasi bagi penderita kanker sebagai scanner. Dampak negatif radon yaitu menghasilkan hasil peluruhan berbentuk padatan yang sangat halus dan akibatnya jika terhirup oleh manusia akan mudah memasuki jalur udara dan melakukan penganan dalam jaringan paru-paru sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedua, halogen. Pertama, fluorin. Manfaatnya gas freon digunakan sebagai zat pendingin pada lemari es dan AC, bahan anti lengket pada teflon, untuk pasta gigi yang mengandung fluorida. Dampak negatif dari fluorin yaitu CFC bereaksi dengan O3 menyebabkan berkurangnya kadar O3 sehingga ozon tidak mampu mencegah sinar UV sampai ke bumi. Yang kedua, klorin. Manfaat serbuk pemutih atau kapur klorin CaOCl2 menyedap dan mengawet makanan NaCl, bahan baku pembuatan plastik PFC, bahan pestisida DDT, bahan pembuatan pupuk. Dampak negatifnya pestisida DOT tidak terurai secara alami dalam tubuh manusia lewat tumbuhan yang dimakan, menyebabkan kerusakan hati, menyebabkan kerusakan jaringan syaraf. Bromin. Yang ketiga, bromin. Manfaatnya obat penendang syaraf, pelapis film dan kertas foto, zat anti nocing untuk meningkatkan kualitas bensin. Keempat, iodin, bahan antiseptik, bahan tambahan pada garam iodin untuk mencegah gondok. Yang ketiga yaitu alkali. Pertama, litium. Manfaatnya paduan logam atau bersama-sama dengan aluminium dan magnesium. Adanya litium dalam aluminium menjadikan aluminium tahan terhadap suhu tinggi sehingga dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Dampak negatifnya jika digunakan sebagai obat syaraf secara berlebihan dapat menimbulkan autis. Yang kedua, natrium. Reduktor pemisahan boron dan silikon, bahan penyedap dari pengawet makanan, bahan pembuat soda cuci, bahan soda api, bahan pengembang adonan pada pembuatan kue. Dampak negatifnya mudah meledak.
Yang ketiga, logam alkali. Kalium, manfaat sebagai bahan pupuk, sebagai bahan korek api, bahan pembuatan sabun lunak, elektrolit batu baterai alkali. Dampak negatifnya, kalium heksasionat beracun. Keempat, rubidium digunakan sebagai osiator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Garam rubidium digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Yang kelima, celsium. Garam celsium digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca cesium klorida dan digunakan untuk sel fotoelektrik. Cesium nitrat digunakan untuk membuat galas optik. Yang keempat itu alkali tanah. Alkali tanah pertama itu berhelium. Dan manfaatnya panduan dengan Cu sebagai bahan kunci pas obeng, bahan kerangka pesawat ruang raksasa dan rudal karena sangat ringan. Yang kedua, magnesium. Magnesium paduan dari MgAl dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang, untuk obat pencahar, untuk pelapisan tungku karena titik leher-lehernya yang tinggi. Dampak negatif dari magnesium yaitu menyebabkan absetosis atau gejala sesak nafas, diikuti ekstraksi dahak dan batuk serta pembesaran ujung jari. Yang ketiga, kalsium, campuran material bangunan semen CO dari CaCO3, gips, perekat tulang pada retak tulang untuk membentukkan tulang gigi dedaunan. Yang keempat, strontium klorida SrCl2 sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif, strontium nitrat sebagai zat pemberi warna merah pada kembang api. Yang terakhir yaitu barium. Barium sulfat BaSO4 untuk pembuatan fotosinar X pada perut. Senyawa strontium dan barium digunakan untuk pembuatan kembang api karena memberi warna nyala yang bagus dan menarik. Manfaatnya, dampak negatifnya yaitu menyebabkan efek samping pada penggunaan radiasi kanker. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.